Siapa sih yang nggak tahu sama Linden Naval Park, klaster yang punya private lake di bagian dalam klasternya khusus untuk penghuni rumah ini aja. Jadi kalau kalian penasaran, mending langsung nonton video aku sampai habis. Kali ini aku kedapetan satu listing rumah, posisinya di Linden Naval Park, tipenya yang lebar 15. Jadi kalau kita tahu klaster Linden itu punya 3 tipe. Ada yang 12, 15, dan juga yang 19. Nah ini adalah tipe yang paling favorit dari antara semua klien aku yang lihat. Karena pas gitu ukurannya. Kamarnya jumlahnya pas, layoutnya juga bagus, ukuran tanahnya juga besar. Kalau kalian tahu, Linden ini punya ukuran tanah paling besar di antara semua klaster lainnya. Untuk rumah yang di belakang aku ini luas tanahnya di 15 kali 33 sama dengan sekitar 495 meter persegi. Untuk luas bangunannya sudah direnovasi sama owner jadi di sekitar 545 meter persegi. Bangunannya 3 lantai, nggak usah lama-lama kita langsung mulai aja. Dari fasadnya kalian udah bisa lihat ini modelnya modern minimalis seperti yang kita tahu rumah-rumah Naval Park lainnya itu mengusung fasad seperti ini. Jadi dia itu timeless banget. Untuk carportnya ini kalian bisa muat 2 mobil dan karena selasarnya ini cukup lebar ya, ini sekitar 2 meteran lebih, kalian bisa parkir menyamping lagi tanpa mengganggu tetangga kanan kiri maupun depan. Dan kebetulan posisi rumah yang mau aku review ini depannya itu menghadap jalanan Naval Park. Jadi nggak langsung hadap-hadapan dengan rumah tetangga. Sehingga kalian bisa punya space yang lebih untuk parkir mobil maupun kalau anak-anak kalian lagi main-main di depan gini lebih lega gitu, space-nya lebih banyak. Oke, kita langsung masuk aja. Jadi ini untuk kanopinya memang udah bawaan developer, bentukannya seperti ini. Dia seperti floating karena di tiangnya itu bukan di bagian depan guys, jadi di bagian tengah sini. Jadi kelihatan lebih minimalis, lebih simple. Lalu di belakang aku ini masih ada garasi, bisa muat untuk 2 mobil juga di bagian dalam. Untuk area tamannya itu terbagi jadi 2, satu yang di sebelah kiri sini. Dan kalau kalian lihat ini ada pintu yang di kisi-kisi partisi, belakangnya itu area jemuran. Nanti kita akan lihat dari dalam. Nah khusus di klaster Linden ini rumahnya punya pembatas di antara entrance gate dan juga area carportnya pakai batu alam seperti ini. Sehingga lebih terasa private nih guys, kalian kayak disambut dulu jalan dari sana sampai masuk rumah. Ini juga sudah ada area tamannya, jadi kalian bisa pasang landscaping, model Japandi, botanical, itu akan cantik banget. Oke, jadi ini adalah pintu utamanya, dia udah pakai aksen kayu seperti ini. Modelnya juga udah pakai daun pintu yang benar-benar besar dan ini kokoh banget. Jadi kalau kalian dorong itu berasa beratnya. Udah pakai smart door lock terpasang dari Hyundai Telkom. Dia sudah ada password, fingerprint, tap kartu dan juga kamera. Jadi tadi pas aku mau masuk, aku pasti ngebel dulu di sini guys. Nah, di sini juga sudah ada kameranya yang bisa dilihat dari smart panel di dalam rumah. Jadi kalau aku pencet belnya, nanti wajah aku akan langsung kelihatan dari layar yang ada di dalam. So, kalian nggak perlu repot-repot bolak-balik lagi. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke dalam karena aku yakin kalian udah nggak sabar. Oke guys, kalian lihat ya daun pintunya aja tuh dari ujung plafon sampai ke lantai. Jadi bener-bener tinggi banget. Nah, ini area dalam rumahnya. Sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu dulu untuk lantainya ini sudah pakai full marmer ya, import. Jadi dari developer itu aja standarnya udah mewah sekali tanpa perlu kalian repot-repot renov lagi. Dan khusus di rumah ini kalian sudah dapat full furnish di interior. Jadi yang akan kalian nonton setelah ini semua perabotnya itu akan ditinggal. Oke, jadi ini adalah area ruang tamunya. Setelah kalian masuk pintu utama, langsung ketemu nih dengan ruang tamu yang ngeplong. Dan juga dia ada high ceiling yang tinggi banget. Sehingga first impression tamu-tamu kalian yang masuk itu juga akan bagus. Kesannya langsung, wah mewah ya. Oke, kalau di sebelah kanan ini ada bukaan jendela. Jadi bukaan jendelanya pun juga dari atas dan bawah. Sehingga
area ini tuh tetap kelihatan terang dan udah dipasang gordennya tuh yang benar-benar full dari plafon ke lantai sehingga mewah banget. Ini sofanya, coffee table, semuanya sudah include. Kalian bisa taruh ini 3 seater sama yang 1 seater untuk nyambut tamu. Nah, di bagian kanan aku ini ada satu pintu. Pintunya ini mengarah ke garasi, tapi aku akan jelasin nanti satu persatu setelah kita udah muter dari dalam, supaya kalian gak bingung. Untuk di sebelah kiri aku ini ada partisi, jadi awalnya itu ngeplong aja. Kalau misalkan kalian di ruang tamu langsung kelihatan tuh sama tangga-tangganya. Tapi kalau kalian lebih suka yang private, akan enak banget kalau ada partisi seperti ini. Jadi kalau lagi ada yang bertamu, anak-anak kalian lagi main di sini pun gak kelihatan. Yang ini adalah liftnya, sudah terpasang, masih bisa dipakai karena ini standar developer sudah dapet. Kalau aku nggak salah ingat ini mereknya merek Schindler, biasa kapasitasnya sekitar 6 orang. Untuk listrik di rumah ini pun udah ditingkatin sampai dengan 23.000 watt. Jadi kalian udah nggak perlu takut lagi mati lampu, lompat atau gimana karena kapasitasnya udah cukup. Nah, di sebelah kanan aku ini ada satu powder room. Jadi kalau kalian lagi kedatangan tamu bisa langsung diarahin ke powder room ini. Isinya ini benar-benar cuma kloset dan sink, wastafel. Tapi keramik-keramiknya ini udah bener-bener pakai yang bentukannya mewah. Udah dari marmer, motifnya pun udah cantik. Lalu yang mau aku tekanin ke kalian nih guys. Di bagian bawah tangga ini aslinya kan ngeplong aja. Biasanya orang cuma taruh piano atau mungkin tempat taruh TV, aksesoris dekorasi lainnya. Tapi kalau di sini udah dibuat jadi modelannya indoor garden, zen garden seperti ini. Dan dia sudah pakai ambience light guys. Jadi kalau kalian lihat rumah ini pas lagi sore, malam, itu rasanya akan seperti suasananya beda banget. Kayak lagi ada di villa tapi di dalam rumah mewah. Pokoknya keren banget dan kalian harus cobain datang sendiri. Di bagian belakang aku ini aslinya adalah taman. Jadi tadinya dari developer itu ngeplong aja nih benar-benar taman semua. Tapi ini udah direnov, penambahan sendiri dari si owner. Ini adalah gudang. Gudangnya juga lumayan gede. Jadi kalian bisa taruh barang-barang, storage semua di sini sehingga area dalam rumah tuh benar-benar kelihatan rapih. Gak ada barang-barang yang gak kepake atau berantakan sama sekali. Dia pun udah ditutup kanopi bagian sininya pakai kanopi yang kaca. Jadi kalian juga bisa fungsikan area ini sebagai area jemuran atau di bagian sini juga bisa. Nah, itu ujung udah ada saluran airnya. Di bagian atasnya ini lumayan kebuka, cuma ada sedikit kanopi yang agak menonjol. Jadi sirkulasi udaranya tetap bisa masuk, tapi kalian pun tetap terlindungi dari air-air hujan. So, kalau kalian mau jadiin area ini area jemuran, tetap aman ya. Nah ini guys, yang aku tadi bilang ada smart panel di dalam. Jadi kalau tadi aku pencet belnya, muka aku langsung kelihatan di layar ini. Jadi kalau kalian ada kang paket atau tukang, kalian bisa langsung ngomong dari sini atau ngelihat nih siapa yang datang tanpa harus buka pintu terus. Ini di belakang adalah area family space-nya. Jadi udah dibuat nih 2 kursi duduk mungkin untuk kalian keluarga ngobrol-ngobrol. Di sini udah banyak kabinet-kabinet dan lemari buat kalian bisa taruh barang-barang kalian. Kalau kalian mau taruh TV di sini pun juga enak, bisa buat main game atau quality time. Nah, kalau di bagian belakang aku, ini juga masih ada taman lagi nih guys. Besar sekali. Dan dia ini menembus ke arah service area. Nanti akan aku kasih tunjuk turnya satu persatu. Lalu kalau kalian perhatiin, di sana itu ada tangga naik. Dia itu menuju ke kolam renang di lantai 2. Jadi taman ini bisa menjadi akses untuk ART kalian dari service area naik turun ke kolam renang tanpa harus mengganggu main area di dalam rumah. Oke, ini ada 2 pintu di kanan dan kiri aku. Aku jelasin satu persatu dari sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kanan aku ini pintu menuju ke satu kamar tidur. Ini bisa kalian pakai sebagai kamar tidur tamu maupun kamar tidur orang tua kalau orang tua kalian tinggal bareng sama kalian. Karena ukuran kamarnya ini cukup besar menurut aku dan bisa dibilang ini kayaknya sebagai junior master. Karena di belakang situ sudah ada walk-in closet. Nah, kalau di belakang di area sisi yang sebelah sini, kalian sudah dapat bukaan kaca pencahayaan dari
taman yang sudah kita lihat tadi barusan, yang sudah ada gudang. Sedangkan di sisi yang seberang, yang satunya lagi, kalian tetap dapat bukaan jendela, sliding door, bisa keluar masuk ke arah taman. Sebelah satunya lagi yang sudah ada tangga ke kolam renang. Jadi kamar ini itu dapat sirkulasi udara yang memutar nih dari sana keluarnya ke sini. Cahayanya pun optimal sekali dari dua sisi. Sehingga pas kalian masuk terasa lebih terang dan juga rasanya itu nggak pengap. Untuk di bagian belakang aku ini adalah area lemari dan juga meja riasnya. Semuanya benar-benar sudah terfurnish secara full. Kalian lihat ya, bagian temboknya ini udah nggak ada yang warna putih. Bahkan ini udah ditutup lemari sampai yang tembok biasa pun udah ditutup dengan cat artistik seperti ini. Jadi udah nggak ada yang polosan. Benar-benar all in, tinggal bawa koper. Kalau yang di sebelah sini ini adalah area kamar mandinya. Ini tempat klosetnya, udah dari Kohler, begitupun juga dengan sinknya dan top table. Ini vanity box-nya juga sudah dapat, kacanya juga sudah include. Ini kacanya yang modelan lemari, sehingga kalau kalian ada peralatan-peralatan kamar mandi itu tetap kelihatan rapih ya di belakang kaca. Nah, di belakang aku ini ada partisi shower sheet mengarah ke area mandinya. Jadi di sini sudah terbagi jadi dua. Ini adalah area shower, sudah pakai double head. Di sini sudah ada tempat sabunnya. Dan di belakang aku ini sudah ada bathtub yang modelnya built-in. Jadi kalian berasa lagi kayak nginep di hotel bintang 5 guys. Apalagi lantainya, temboknya itu semuanya sudah pakai marmer. Di bagian belakang ini ada gorden yang pakai roller blind. Ini itu mengarah ke taman untuk yang tadi aku bilang untuk jemuran. So kalau kalian mau terang tinggal dibuka aja nih. Tapi kalau kalian lebih private, lagi mau mandi, bisa langsung ditutup aja. Jadi tinggal disesuaikan sama kebutuhan kalian. Oke, kita lanjut ke area depan lagi. Nah, kalau yang pintu di seberang, ini itu mengarah ke service area guys. Yuk kita masuk ya. Jadi kalian bisa punya akses yang mudah, tanpa harus muter jauh-jauh masuk dari arah garasi. Nah, di sebelah kiri aku ini ada satu ruangan, ini adalah kamar mandi untuk ART maupun supir kalian. Sedangkan yang di sebelah kanan, ini ada satu kamar tidur ART, bisa up to 2 person kalau kalian pakai yang bunk bed atau pakai kasur yang ditarik gitu guys. Kalau yang di sebelah kiri ini kita masuk ke area garasi. Jadi ini bisa muat untuk 2 mobil seperti yang udah aku sebutin di awal. Lalu di bagian kiri aku ini ada panel-panel kayu, ini adalah pintu sliding door. Jadi kalian bisa pakai ruangan kecil ini untuk taruh barang-barang bengkel, otomotif, mobil kalian. Sehingga area garasi ini tetap kelihatan rapih dan juga cantik karena dia udah bukan pakai pintu yang biasa nih. Sebelahnya ini adalah satu toilet. Jadi kalau kalian punya driver, supir, bisa pakai toilet ini tanpa harus bolak-balik masuk ke dalam rumah. Dia sudah ada toilet pribadinya. Kalau di seberang ini ada pintu juga, pintu sliding door mirip sama yang tadi udah kita lihat dari panel kayu. Yang ini ruangannya lebih besar. Jadi kalian bisa benar-benar pakai storage-nya untuk taruh banyak sekali barang. Uniknya lagi nih guys, yang keren, kemarin aku sempat kasih tunjuk di Linden tipe yang 19. Nah di tipe 15 ini juga ada guys. Jadi kalau kalian lihat nih ada 2 switch. Yang satu di kanan, satu di kiri. Ini kalau kita tekan, nanti pintu garasinya akan langsung terbuka dari yang kanan ataupun yang kiri. Jadi pintunya ini udah otomatis, udah pakai mesin, kalian gak perlu capek-capek buka tutup lagi secara manual. Atau kalau kalian mau masukin mobil, biasanya kita harus nunggu Pak RT bantu bukain, lama. Ini kalian tinggal pencet tombol aja. Kalau di kanan aku ini ada satu pintu mengarah langsung ketemu dengan si ruang tamu yang kita lihat di paling awal tadi. Jadi kalau kalian habis parkir mobil di dalam, kalian bisa langsung masuk aja lewat sini ke area dalam rumah. Nggak usah bolak-balik lewat pintu utama keluar masuk lagi. Oke, sekarang kita langsung naik ke lantai 2-nya.
Nah guys, kita sebelum masuk ke area lantai 2, aku mau kasih tunjuk dulu nih ada detail yang kalian harus tahu. Jadi kalau kalian lihat, bahkan di tembok area tangganya pun ini udah nggak ada yang polosan. Terutama di sisi yang sebelah sini. Kalau kalian pegang, ini sebenarnya masih tembok seperti awal, cuma udah dilapisi cat yang artistik. Jadi udah nggak polosan warna putih, tapi jadi lebih cantik. Ditambah ada panel-panel hitam seperti ini dan juga ada ambient light. Jadi kalau kalian tahu rumah second, rumah yang udah dihuni itu pasti ya bangunannya ada retak sedikit apapun. Cuma kalau kalian pakai cat seperti ini, jadi bisa lebih tersamarkan. Di kiri aku ini udah banyak sekali bukaan jendela mengarah ke taman yang udah kita lihat di bawah. Dan sebelum kita masuk ke area main space-nya, aku mau kasih tunjuk dulu, ini ada satu pintu sliding door yang melipat seperti ini nih guys, sheet-nya. Ini gunanya untuk apa? Jadi kalau kalian lagi nyalain AC di area main space ini, bisa lebih cepat dingin. Walaupun kalau tanpa ini pun masih dingin ya, tapi kalian bisa lebih ngehemat waktu dan juga listriknya. So kalian tinggal buka tutup aja. Nah ini adalah area living dining kitchen, menyatu jadi satu. Aku akan jelasin satu persatu mulai dari area dapur. Ini adalah dapur bersihnya, kitchen setnya semua sudah ditinggal. Mulai dari elektroniknya pun seperti kulkas ini sudah diberikan ke kalian. Ini kitchen setnya udah full, kabinetnya banyak sekali dari atas ke bawah. Jadi kalian kalau mau taruh pantry, makanan-makanan, stok semuanya tetap kelihatan rapih di area dalam. Sinnya ada di sebelah sini, mereknya dari Franke. Lalu ini meja islandnya, top table-nya sudah menggunakan marmer. Disesuaikan tone-nya dengan top table yang di belakang. Jadi warnanya ini benar-benar mewah sekali. Ini untuk kompornya, udah kompor listrik 2 tungku, mereknya Bosch, begitupun juga dengan exhaust-nya. Dan di bawah sini sudah ada oven modelnya yang built-in. Jadi benar-benar sudah lengkap sekali, bisa langsung dipakai. Nah di bagian kiri aku ini ada pintu kamuflase. Dia mengarah ke arah dapur kotor. Di belakang ini adalah area dapur kotor. Kitchen setnya semua juga sudah lengkap, sudah include. Ini kompornya udah yang 4 tungku, gas dari Bosch juga. Begitupun juga dengan exhaust-nya. Lalu di sini area sinknya. Dan dia ini full memanjang sampai belakang sana. Kalian kalau masak di belakang sini, lagi masak yang berat-berat pun gak usah takut asapnya terlalu ngebul. Karena di bagian kiri ini sudah ada bukaan kaca, jendela yang cukup banyak sehingga sirkulasi udaranya tuh tetap bisa berputar. Di depan aku itu ada satu pintu mengarah ke ruangan pantry. Jadi kalau kalian mau taruh tabung gas, galon air, pokoknya stok-stok gitu bisa taruh di dalam sana supaya tetap kelihatan rapi. Dan di sebelah kanannya itu ada tangga menuju ke bawah. Nanti kalian ketemunya dengan service area yang sudah kita lihat di awal tadi. Sekarang kita balik lagi ke area dalam. Lihat guys, keren ya, pintunya aja tuh tone-nya udah sesuai sama interiornya. Jadi kelihatan cantik dan rapih banget. Nah di sebelah kanan, ini kalau kalian perhatiin satu ruangan ini ya, benar-benar bukaan jendelanya dari segala sisi. Karena memang kanannya taman, kirinya taman, belakangnya juga taman. So ruangan ini memang spesial banget terangnya. Di tengah ini adalah area meja makannya, sudah diletakkan ini kapasitas 6 orang. Kalau kalian merasa kurang, menurut aku pun masih bisa tambah 2 packs lagi di kanan kiri karena ini mejanya masih sangat luas. Dan terakhir kita ke area living roomnya. Ini benar-benar luas sekali dan lebih megah karena dia punya high ceiling. Ini harusnya sekitar 6 atau 7 meteran. Lampu chandeliernya pun lampu yang cantik guys, unik banget deh bentuknya. Ini bukan seperti lampu-lampu lain yang sering kalian lihat. Jadi lebih terkesan unik. Sofanya di sini bisa up to 4 seater, di sini 1 seater. Mejanya pun udah yang unik karena dia bukan meja biasa guys, ini berbentuk sofa juga. Di seberang aku ini adalah area TV-nya, sudah ada buffet-nya. Belakangnya itu kaca, jadi kalian bisa nonton TV sambil nikmatin pemandangan di belakang. Apalagi kalau kalian punya pohon-pohonan yang udah tumbuh besar. Terakhir yang mau aku kasih lihat, ini adalah area yang pasti paling banyak orang yang suka. Di belakang aku ini ada swimming pool-nya. Kita lihat ke area luar ya.
Nah guys, ini ke area luar, tapi sebelum itu aku mau highlight dulu pintu sliding door kaca dan kusennya ini benar-benar tebal dan juga berat sekali. Jadi kalau kalian dengar ini pasti ada suara bocor dari tukang di sebelah. Jadi aku minta maaf dulu karena bakal agak berisik. Cuma plus poinnya aku jadi bisa kasih tunjuk ke kalian kalau dari tadi pas kita di dalam kalian nggak kedengeran sama sekali kan suaranya. Jadi memang itu udah membuktikan kalau kusen itu soundproofnya bagus sekali. Nah, ini aku masuk ke satu area, kita bisa lihat seperti area gym atau tempat olahraga. Tadinya ini ngeplong aja ya guys, jadi dari developer itu masih kosongan, belum ada apa-apa, belum ada ruangan ini. Tapi ini dibangun sendiri sama si owner untuk menjadi private space-nya dia. Di belakang ini udah full kaca, jadi buat kalian ibu-ibu yang suka yoga, dance, pasti bakal suka banget. Di depannya ini sudah ada pintu sliding door langsung mengarah ke kolam renang. Jadi kalian habis olahraga benar-benar bisa langsung nyemplung aja nih guys ke sini. Oke, sekarang kita lanjut ke area seberangnya. Nah, kita balik lagi ke area luar. Sekali lagi aku minta maaf ya guys kalau memang ada suara tukang yang bocor, tapi ya kalian tunggulah sebentar lagi ya. Nah, ini adalah area kolam renangnya, ukurannya juga lebih besar guys. Jadi kalau kalian perhatiin lebarnya ini lebih lebar daripada ukuran kolam renang di show unit yang biasanya. Jadi kalian benar-benar bisa pakai untuk berenang rame-rame ataupun olahraga, bukan cuma main-main aja. Sedangkan di bagian kirinya, ini ada satu area yang menurut aku keren banget karena jarang ada yang mau bikin seperti ini. Ini adalah sunken gardennya. Jadi kalau kalian yang suka barbekyuan, ngumpul-ngumpul sama temen, keluarga, saudara, ada area kayak gini itu akan nyaman banget buat kalian bisa ngobrol rame-rame atau mungkin barbekyuan di sini. Ini kapasitasnya juga besar sekali, mungkin bisa sampai 10-15 itu masih cukup. Atapnya pun ini sudah ditambahkan nopi dari panel-panel kayu, jadi kalian tetap bisa nikmatin area outdoor ini. Mau lagi siang-siang kayak gini nih, ini lagi panas terik banget, tapi aku pas masuk area ini langsung berasa adem. Jadi dia nggak kena panasnya dan teriknya matahari, ataupun lagi hujan kalian nggak usah takut basah kehujanan. Nah di sini pas kalian ngumpul, kalian bisa sambil nikmatin pemandangan kolam renang, suara-suara air. Di situ juga sudah ada colokan, jadi kalian kalau mau main sambil main HP, iPad itu udah ada elektriknya. Yuk sekarang kita ke area atas lagi. Untuk area terasnya ini semua sudah dipakein panel yang motif kayu, ini yang waterproof. Jadi habis berenang, kalian kan pasti bakal sering becek-becek nih di lantai. Ini bakal lebih awet daripada pakai panel kayu seperti yang lainnya. Di sebelah kiri aku ini ada tangga ke bawah. Ini adalah tangga menuju taman yang sudah kita lihat tadi di lantai 1, yang nembus ke service area. Jadi kalau kalian punya tukang kolam, ART, yang mau ngurusin kolam renang selama kalian pergi liburan keluar kota atau keluar negeri, mereka bisa punya akses sendiri tetap dari sini tanpa harus masuk ke dalam rumah. Karena kalian tahu sendiri ya, kolam renang itu kalau nggak dirawat, jadi pusing deh, warnanya langsung berubah sedikit atau langsung jadi kotor. Jadi harus rajin-rajin bawa tukang ke sini untuk dibersihin dan dirawat. Oke, sekarang kita masuk lagi ke area dalam. Nah guys, tadi aku lupa infoin kalau area living room ini sudah pakai AC sentral. Makanya dari tadi kalian nggak ngelihat ada AC-AC yang menonjol atau yang kelihatan di kasat mata. AC-nya pun ini udah pakai yang 6 PK. Jadi kalau menurut aku sendiri sih udah cukup banget untuk ruangan ini. Sebelum kita lanjut, aku mau kasih tunjuk dulu. Di bagian kiri kanan ini kenapa ada railing di bagian dalam? Karena ini tuh bukan jendela mati guys, jadi ini adalah sliding door sehingga kalian bisa buka lebar-lebar supaya udaranya itu dari kiri, kanan, depan itu bisa masuk, bisa berputar terus dan keamanannya itu tetap terjaga. Apalagi buat kalian yang masih punya anak kecil di dalam rumah. Nah kita udah selesai bahas di sisi yang sebelah sini, sekarang kita lanjut ke sebelah yang satunya lagi. Ini ada satu powder room yang bisa dipakai kalau keluarga kalian datang ngumpul, teman-teman datang ngumpul di living room, mereka bisa pakai powder room yang di sini ada toiletnya. Kan nggak mungkin dong kalau lagi
main-main terus harus numpang toilet ke dalam kamar mandi yang di dalam kamar tidur. Di sini area liftnya, jadi kalau kalian tadi naik dari lantai 1, munculnya langsung di area kamar tidur. Dan di belakang aku ini ada satu kamar tidur yang akan kita lihat. Nah guys, ini adalah area master bedroomnya. Jadi kalau di Linden tipe 15, master bedroomnya itu posisinya di area lantai 2. Pas kalian masuk, ini langsung areanya tuh ngeplong aja. Jadi di sini tempat kasurnya, nakas di kanan kiri, depannya ini area TV, dan kalian lihat sendiri interiornya itu bener-bener udah full. Tanpa harus aku jelasin, ini udah seperti di show unit guys. Lantainya ini udah pakai laminated floor. Nah guys, di belakang aku pun itu sudah ada smart panel yang sama kayak yang tadi kita lihat di bawah. Jadi kalau lagi ada tamu, kalian lagi di kamar, nggak usah naik turun lagi, bisa langsung lihat aja dari sini dan ngomong langsung ke smart door lock yang di depan. Di sebelah kiri ini masih ada bukaan jendela. Jadi dia ini modelnya sliding door, sama seperti di area ruang tamu tadi. Tapi sudah dilapisin dengan pengaman seperti ini ya guys. Jadi tetap aman, apalagi kalau kalian masih punya baby. Ini pemandangannya ke depan rumah, jadi tetap kelihatan terang tiap areanya. Sedangkan di belakang aku ini adalah area walk-in closet-nya. Ini ukurannya juga besar banget sih guys, space-nya itu berlimpah banget. Bahkan kalau kalian lihat, ini full sampai ujung. Kalau aku hitung itu sampai dengan 10-12 pintu lemari. So, buat kalian yang cewek-cewek, ibu-ibu, aku yakin ngelihat ini juga pasti demen banget. Nah, kalau yang di kiri aku ini adalah area kamar mandi masternya. Ukurannya juga besar sekali, lantainya semua sudah pakai marmer sampai dengan sink top table-nya. Dan dia juga sudah punya bathtub yang modelnya standing alone. Untuk area shower dan klosetnya pun sudah dipisahin sama partisi kaca. Jadi mereka sudah punya areanya masing-masing, kalian nggak perlu rebutan lagi. Jadi kita udah selesai di area lantai 2-nya, sekarang kita langsung naik ke lantai 3 buat kasih tunjuk kalian kamar tidur anaknya. Nah guys, sekarang kita ada di lantai paling atasnya, itu lantai ketiga. Nah, di sini ada modelnya tuh semacam mezanin, buat kalian bisa ngelihat area main space di lantai 2. Dan sebelum itu, aku mau highlight lagi, ini ada pintu melipat seperti ini, fungsinya sama kayak di bawah. Jadi kalau kalian lagi nyalain AC sentral yang tadi di living room, dinginnya itu bisa tetap di areanya ini aja, nggak keluar-keluar, sehingga lebih cepet ya. Dan di sini ini ada semacam balkoni, jadi kalian bisa ngelihat pemandangan yang semewah ini guys setiap hari. Terutama kalau misalkan keluarga kalian lagi ngumpul di bawah, anak kalian lagi main, kalian tetap bisa terkoneksi di tiap lantai. Nggak usah naik turun lagi untuk ngepantau anak kalian. Di sini udah ada collectionnya nih guys, ini keren banget. Jadi kalau kalian cowok-cowok yang nonton, aku yakin pasti langsung salvoknya ke sini tanpa perlu aku jelasin. Tapi nanti collectionnya of course semuanya diambil ya. Jadi kalau kalian mau beli rumah ini, siap-siapin bawa collection sendiri, ini udah ada tempat-tempat pajangannya. Dan area ini pun bisa kalian pakai untuk jadi tempat kerja pribadi yang private, misalkan ada Zoom meeting, jadi bisa terpisah dari area utama dan bisa lebih fokus. Kita lanjut lagi ke sisi yang sebelah sana. Nah guys, sekarang kita langsung lanjut ke sisi yang sebelah sana. Jadi aku bahas satu persatu, ini isinya semua kamar tidur anak dari yang sebelah sini. Nah ini kamarnya pun juga ukurannya besar loh guys. Di area ini kalian langsung ketemunya dengan area walk-in closetnya, wardrobe-nya bisa taruh di sini. Belakangnya ini adalah area kamar mandinya. Ini udah lengkap banget, ukurannya pun besar, jadi anak kalian bisa benar-benar dipakai dari baby sampai remaja, sampai nanti udah 20 tahunan, karena space-nya ini luas banget. Dan yang di belakang ini adalah area kasurnya. Di situ sudah ada bukaan jendela ke arah taman, so kalian gak usah takut kamar ini gelap, gak dapat pencahayaan yang optimal. Nah kalau di sebelahnya ini kalian langsung ketemu dengan liftnya. Jadi kalau memang kalian naik dari lantai 1, lantai 2, keluarnya di sebelah sini, langsung deket dengan pintu kamar tidur. Di kanan ini ada satu kamar tidur lagi, tapi karena ada barang-barang pribadi owner, aku juga nggak enak buat masuk. Yang penting aku bisa kasih tahu kalau ukuran kamarnya itu sama-sama besar, seperti yang tadi sudah kalian lihat.
dan sudah punya kamar mandi dalam. Nah, ini di sini untuk kamar yang ketiga ya hitungannya. Ini adalah kamar mandinya, lantainya, temboknya, sink semua top table dari marmer, jadi memang kelihatan mewah banget. Di sini ini area kasur dan juga wardrobe-nya. Kalau di sekarang ini lagi dipakai sebagai playing gaming room untuk si anak owner karena masih kecil, jadi banyak sekali mainan-mainannya. Di sebelah kanan ini ada bukaan jendela full menghadap ke arah depan rumah. Jadi terang banget ya, kalau siang-siang gini kalian nggak usah nyalain lampu lagi juga udah cukup. Nah, kalau kalian merasa kamar tidur satu rumah ini juga udah banyak, kalian bisa pakai area ini menjadi multifunction room. Mungkin jadi tempat spa, tempat gym, tempat kerja, bebas deh, kalian sesuaiin aja sama selera dan kebutuhan kalian. Guys, kalian tahu sendiri kalau di Navapa, klaster paling favorit itu adalah klaster Linden karena luas tanahnya besar, lingkungannya udah asri, punya danau private lake di dalam klaster. Jadi buat kalian yang nonton video ini, kalian dapat kesempatan buat lihat unit Linden tipe 15 udah full furnish secantik ini, bener-bener tinggal bawa koper. Harganya masih worth it, 32 miliar masih bisa nego. Menurut aku kalian mending langsung cepet-cepet survei sama aku. Jadi buat kalian yang udah penasaran, langsung hubungi nomor aku di sini. Dan kalau kalian suka nonton video properti, rumah, ruko, kafling, tanah semuanya, kalian bisa follow IG aku di sini dan juga TikTok aku. Jangan lupa subscribe YouTube aku.